Ini baru kopi. Laki-laki minum kopi. Salah tuh ada kayu manisnya. Tegasnya tetap ada, patriotisnya tetap ada, cintaannya terhadap tanah air sih. Sosok yang sangat suka bercanda dan pencinta binatang. Penggemar kopi, anak-anak muda saat ini sedikit-sedikit ngopi yuk, sedikit ngopi yuk. Kopi itu lebih gampang tumbuh di Indonesia. Sangat mahal sebetulnya, per gramnya pun sangat mahal, itu diekspor ke Jepang, ke Amerika, dan lain sebagainya. Saya rasa kopi tidak akan mati di Indonesia. Saya Bhinneka Putra Linanta, Saya Ezal Alkafia, Saya Muhammad Nabil Herlambang, owner Kopi Kos. owner Menang Mending Kopi. owner dari Forestry Coffee. Loyal, patriot, militer. Ya, saya ngelihat Pak Prabowo ini salah satu yang anak muda sangat suka sekarang ini. Orangnya lebih ke suka guyon, lucu, nari-nari, ngejokes lah kalau kita bilang. Beliau ini sosok yang sangat suka bercanda dan pencinta binatang. Orang-orang yang mencintai binatang itu berarti ketulusannya biasanya tinggi. Tegasnya tetap ada, patriotisnya tetap ada. Pokoknya semua yang dilakuin karena kecintaannya terhadap tanah air sih. Pak Prabowo itu kalau lagi pidato, lagi di rumahnya di Hambalang, itu dia katanya suka banget sama minum kopi. Pak Prabowo itu kan kalau ngomong selalu lama. Belum dia sampai lamanya itu beliau pasti selalu bilang, Saya minta izin minum kopi dulu. nah inilah ciri khas beliau dan kita juga kader-kader Gerindra terutama pernah mencoba yang namanya kopi Hambalang. Memang kopinya sangat unik ya. Ada, kalau salah tuh ada kayu manisnya. Jadi memang rasanya unik dan belum ada lah kalau kita bilang di tempat-tempat kopi lain untuk menjual kopi. Kopi ini kan sebetulnya akan menjadi salah satu sarana ya untuk menyentuh anak muda. Kopi ini ya akan terus makin besar, penikmatnya semakin besar, dan pasarnya semakin besar. Oh, kalau saya pribadi, karena dulu saya tuh kerja jadi barista, belajar kopi di tempat-tempat yang berbeda, pindah-pindah tempat kopi. Tapi saya selalu punya goals dari dulu untuk suatu saat saya harus punya tempat kopi sendiri gitu. Terus sampai akhirnya nemu ilmu-ilmu kopinya, nemu ilmu bisnisnya, akhirnya coba bikin sama temen lah waktu itu. Awal mulanya ya itu Kopi Kos sendiri berdiri sejak COVID ya. Jadi pada saat COVID semua bisnis mati dan kita lihat juga kopi ini sudah bukan masuk segmennya lagi pecinta kopi. Pecinta kopi hanya mencintai kopi panas, hot coffee. Nah akhirnya ada yang namanya penggemar kopi. Anak-anak muda saat ini sedikit-sedikit ngopi yuk, sedikit ngopi yuk. Tapi kedepannya mungkin konsep-konsep kopinya akan terus berubah. Mungkin kemarin sempat ramai Grab and Go yang mungkin ada beberapa brand lain ini, tapi sekarang mungkin lebih kepada lebih besar lah. Dulu mungkin sekitar 50 meter, 100 meter itu digemari, sekarang mungkin orang lebih suka yang 500 meter, 1000 meter. Karena mungkin semenjak pandemi selesai, orang lebih suka nongkrong. Nah mungkin coffee shop yang ramai itu yang bisa memprovide hal-hal seperti itu. Kopi itu lebih gampang tumbuh di Indonesia. Indonesia adalah salah satu bijinya yang paling bagus ya kopi untuk di dunia juga. Kita punya berbagai jenis, kita punya ada Robusta, kita punya Arabica yang bagus, terutama banyak wilayah dari Aceh ada, Sulawesi sampai NTT juga ada. Salah satu penghasil kopi terbaik lah. Apalagi kan kita punya daratan tinggi, daratan rendah, semua ada. Jadi sebuah jenis kopi itu sebetulnya ada. Dan kita pun malah jadi eksportir. Apalagi kopi-kopi kita yang kopi-kopi ada rasa madu, rasa wine dan lain-lain itu kan sangat mahal sebetulnya. Per gramnya pun sangat mahal, itu diekspor ke Jepang, ke Amerika dan lain sebagainya. Saya rasa kopi tidak akan mati di Indonesia. Antara kopi dan seorang Prabowo Subianto itu sangat erat. Karena kopi ini sebagai penyemangat beliau. Saya juga suka kopi, saya juga bisnis kopi. Nggak taunya orang yang saya idolakan juga suka kopi gitu. Saya punya harapan kalau Pak Prabowo insya Allah jadi presiden, untuk mengembangkan perekonomian Indonesia, ya salah satunya kan adalah kopi gitu. Kalau saya lihat sih ini juga kan banyak perusahaan kopi lokal ya yang diinvestasi dari perusahaan-perusahaan luar. Ya, itu sih sebetulnya bagus untuk meningkatkan produktivitas dari ini ya, tapi jangan sampai saham-saham yang kita miliki ini malah mayoritas dimiliki asing. Balik lagi kita harus bergantung pada pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan
yang bisa lebih melindungi kita. Harapan saya sebagai pengusaha lokal, jangan sampai kita jadi tamu di negara sendiri ke depannya. Ya, kita tahu juga sebenarnya kopi kita dikirim keluar, orang tidak melabel kopi made in Indonesia. Malah dia bilang kopinya dari luar. Padahal kalau kita cek aslinya kopinya dari Indonesia. Dia beli dalam bentuk green bean, dia roasting di luar, baru dia sebut made in sana. Padahal kalau orang yang ngerti kopi, dibawa dari luar, dibawa ke Indonesia menjadi oleh-oleh. Padahal begitu orang yang mengerti kopi, yang penikmat kopi tadi, ini kopi Indonesia. Jadi kalau ide gilanya bagaimana caranya kita sebagai penghasil kopi terbaik dengan berbagai wilayah keunikan tadi, kita harusnya bisa punya brand sendiri untuk kopi Indonesia ini yang bisa kita perjualbelikan sampai keluar tadi. Saya tertarik berpolitik karena tadi bahwa kita sebagai anak muda harus merubah. Now money politik juga jangan membohong-bohongi rakyat. Mari kita mencerdaskan rakyat kita dalam memilih. Awalnya orang tua juga masuk di Gerindra, jadinya tahu sosoknya Pak Prabowo lah. Dulu itu diajakin teman untuk masuk Tidar dulu. Sekitar 3 tahun, 2 tahun terakhir lah. Umur yang kita mau touch itu sekitar 18-35, di mana mungkin yang 18-25 itu masih early stage dari pemilih. Nah itu kita sebetulnya lebih pengen melakukan perkenalan yang lebih sifatnya ringan. Kita mengadakan Tidar Cup, mengadakan sosialisasi di kampus-kampus atau di SMA-SMA. Nah jadi kedepannya sih kita lebih pada pengen biar orang aware dulu bahwa ada sayap dari Gerindra dan ada Gerindra. Jadi mereka tuh udah melek politik dari muda. Ya nanti mungkin bagaimana mereka mengambil keputusan mana yang mereka sukai atau mereka pilih itu balik lagi ke mereka. Tapi paling tidak kita memberikan awareness, meningkatkan awareness untuk mereka para pemilih muda ini. Ya buat anak-anak muda kan banyak anak-anak muda yang kritis, banyak anak-anak muda yang tajam gitu pemikirannya terhadap negara. Buat saya coba deh kalian masuk ke dalam politik kalau ingin perubahan gitu. Karena menurut saya pribadi Pak Prabowo ini mirip-mirip kopi. Kenapa? Bikin melek dan bikin kita semangat terus. Kalau ngeliat Pak Prabowo itu bisa membukakan mata kita terhadap hal-hal baru dalam perjuangan untuk membela negara. Dan menurut saya Gerindra adalah salah satu tempat terbaik untuk melakukan hal itu. Selain kita berjuang buat diri kita sendiri, kita juga bisa berjuang untuk orang banyak dan masyarakat Indonesia. Semoga kita bisa berjuang bersama di sini. Saya bangga Di barisan Pak Prabowo, dalam gerakan Indonesia Raya. saya Muhammad Nabil Herlambang. Saya Ezra Alkafia. saya Bhinneka Purnalinanta. Kita Gerindra.